Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvi Arlsanggi, kelas FD3 Perhotelan akan mempresentasikan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia di mata kuliah Human Resource Management. Nah, berikut ini adalah pokok bahasan saya. Yang pertama itu ada definisi dan tujuan manajemen SDM. Yang kedua ada strategi manajemen SDM yang efektif. Yang ketiga ada teknik analisis SDM untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat ada tantangan dalam manajemen SDM. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, mengapa sih manajemen SDM itu penting? Ini dijelaskan di 1.2. Yang pertama, SDM yang berkualitas mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, dapat menjadi pembeda di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM. 1. Menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Nah, berikutnya ini ada strategi manajemen SDM yang harus disusun berdasarkan tujuan panjang perusahaan dan harus fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan organisasi. Nah, ini berikut ini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada strategi rekrutmen dan seleksi. Itu menggunakan berbagai metode untuk menarik kandidat yang berkualitas. Kemudian juga bisa menggunakan wawancara yang mendalam dan tes keterampilan untuk menilai kesesuaian kandidat dengan posisi yang tersedia. Yang kedua ini ada pengembangan karyawan, itu bisa menggunakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian juga bisa mengadakan program mentoring untuk pengembangan karir karyawan. Kemudian juga kita bisa menggunakan penilaian kinerja untuk menilai kemajuan individu secara berkala. Kemudian yang ketiga ini ada pengelolaan kinerja. Nah, biasanya itu kita menggunakan atau menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan. Kita menggunakan sistem manajemen kinerja yang objektif dan transparan, kemudian juga memberikan umpan balik secara konstruktif untuk perbaikan. Strategi yang terakhir adalah kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Nah, kita itu bisa mengadakan program kesejahteraan yang mencakup kesehatan fisik dan mental. Kemudian kita juga bisa memberikan insentif yang tepat dan penghargaan atas prestasi karyawan, dan juga kita bisa menciptakan work-life balance yang sehat. Setelah kita merancang strategi manajemen SDM yang tadi itu, kita harus mengimplementasikannya dengan cara yang efektif. Yang pertama itu bisa dengan komunikasi yang jelas. Itu kita memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi memahami tujuan dan strategi yang diterapkan. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan dukungan. Nah, kita itu bisa memberikan pelatihan kepada manajer dan pemimpin tim untuk melaksanakan strategi dengan baik. Kemudian juga ada evaluasi dan pemantauan berkala. Itu kita menetapkan sistem evaluasi untuk menilai keberhasilan implementasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Analisis kebutuhan dan teknik analisis manajemen SDM. Nah, ini untuk analisis kebutuhan itu akan berfokus pada pemahaman kebutuhan SDM dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan yang bagian teknik analisis itu berfokus pada teknik evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kinerja SDM dalam organisasi. Untuk analisis kebutuhan SDM ini, sebelum kita merancang strategi manajemen SDM yang tadi, kita itu penting untuk melakukan analisis kebutuhan SDM yang mencakup nomor 1 ada analisis jabatan. Nah, kita itu menilai tugas dan tanggung jawab setiap posisi dalam organisasi. Kemudian juga kita menentukan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Kemudian yang kedua ini adalah analisis kinerja. Nah, kita itu menggunakan data kinerja untuk menilai apakah karyawan tersebut telah memenuhi harapan dan standar organisasi, dan kita juga mengidentifikasi area yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Kemudian ada perencanaan SDM, kita itu menilai kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tren pasar tenaga kerja dan perubahan teknologi. Nah, berikutnya ini ada teknik analisis manajemen SDM. Nah, beberapa teknik yang umum digunakan untuk menganalisis efektivitas manajemen SDM dalam organisasi itu biasanya ada ini. Yang pertama ada analisis SWOT atau SWOT.
atau strength, weakness, opportunities, threats, atau menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam manajemen SDM tersebut. Kemudian juga kita mengidentifikasi area di mana organisasi dapat berkembang atau perbaikan yang diperlukan. Kemudian kedua ini ada balance scorecard. Nah, kita itu memanfaatkan berbagai indikator untuk menilai kinerja SDM dari berbagai perspektif. Misalnya itu dalam perspektif finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ini ada survei kepuasan karyawan. Nah, kita itu bisa melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kita juga bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, yang terakhir ini adalah analisis data kinerja. Nah, kita itu bisa menganalisis data kinerja individual dan tim untuk mendapatkan wawasan tentang produktivitas dan efisiensi kinerja. Tantangan manajemen SDM. Nah, tantangan dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan itu bisa sangat bervariasi, tergantung pada ukuran, sektor, dan budaya organisasi. Namun, ini beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan. Yang pertama itu adalah rekrutmen dan seleksi talenta. Nah, menemukan kandidat yang tepat dengan keterampilan yang sesuai dan kecocokan budaya perusahaan itu menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Proses rekrutmen bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar, namun belum tentu menghasilkan kandidat yang ideal. Yang kedua ada retensi karyawan. Nah, maksudnya itu adalah mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi tingkat turnover bisa menjadi masalah yang besar. Nah, jika karyawan merasa tidak dihargai, kurang berkembang, atau tidak puas dengan lingkungan kerja, mereka bisa saja memilih untuk pindah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung dan memberikan insentif yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada manajemen kinerja. Nah, menetapkan sistem evaluasi kinerja yang adil, objektif, dan transparan itu tidak mudah. Perusahaan harus bisa mengukur kinerja secara tepat dan memberikan umpan balik yang membangun agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Kemudian, yang keempat ada pengembangan karyawan. Nah, maksudnya itu adalah memberikan peluang untuk pelatihan dan pengembangan karyawan itu sangat penting agar mereka tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan dan dapat mengisi posisi yang lebih tinggi. Namun, banyak perusahaan yang menghadapi kendala terkait anggaran, waktu, prioritas dalam pengembangan SDM. Nah, yang kelima ini ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan tetap memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Program kesejahteraan yang tidak hanya berbicara tentang gaji, tetapi juga tentang kesehatan mental dan fisik karyawan menjadi semakin dan sangat penting. Nah, yang keenam ini ada perubahan teknologi dan automatisasi. Nah, kemajuan teknologi dan digitalisasi itu membawa dampak besar pada perusahaan dalam mengelola SDM. Nah, adopsi teknologi baru seperti penggunaan alat analitik data karyawan, serta otomatisasi proses administrasi memerlukan investasi dan perubahan cara kerja yang signifikan yang bisa jadi menimbulkan resistensi di kalangan karyawan atau manajer. Nomor 7 ada manajemen perubahan. Nah, ketika perusahaan melakukan restrukturisasi, perubahan strategi, atau menghadapi krisis, mengelola perubahan dengan baik sangat penting agar karyawan tetap terlibat dan tidak merasa terancam. Perubahan ini bisa mencakup perubahan budaya, sistem, atau bahkan filosofi manajemen. Kemudian ada kepatuhan pada regulasi dan hukum ketenagakerjaan. Nah, peraturan yang berkaitan dengan hak-hak karyawan, upah, jam kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja selalu berubah. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan internal selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Kemudian ada juga keberagaman yang inklusif. Nah, menciptakan tempat kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman adalah tantangan terbesar bagi banyak perusahaan. Nah, hal ini melibatkan tidak hanya rekrutmen yang beragam, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan memiliki peluang yang setara untuk berkembang. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement. Itu menjaga karyawan tetap terlibat dan termotivasi meskipun dalam situasi yang penuh tekanan atau saat perusahaan sedang dalam fase sulit adalah tantangan terbesar. Nah, keterlibatan karyawan yang rendah bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan kepuasan kerja.
Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan penghargaan. Nah, tadi di slide keempat, yaitu di strategi manajemen SDM di nomor 4, yaitu kesejahteraan dan kepuasan karyawan, saya sudah menyinggung sedikit tentang memberikan insentif yang tepat dan penghargaan atas prestasi karyawan. Nah, saya akan menjelaskan di sini mengapa sih perlu diadakannya kompensasi dan penghargaan terhadap karyawan. Itu untuk lebih memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Nah, yang pertama itu bisa berupa gaji pokok, itu berdasarkan pengalaman dan posisi karyawan tersebut. Kemudian juga ada tunjangan dan bonus, itu berdasarkan kinerja dan kontribusi karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir itu penghargaan non-materi, itu bisa berdasarkan pengakuan atas pencapaian dan kontribusi karyawan tersebut. Nah, kita sudah mencapai tahap kesimpulan. Yang pertama, ada manajemen SDM yang efektif adalah kunci utama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, melalui perencanaan, pelatihan, evaluasi, dan penghargaan yang tepat, SDM dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Yang ketiga, mengelola tantangan SDM dengan bijak dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Nah, saya juga sudah membuat kesimpulan secara menyeluruh yang lebih bulat daripada ketiga poin di atas tadi, yaitu dalam mengelola SDM, strategi yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. SDM yang dikelola dengan baik akan membawa dampak positif terhadap produktivitas dan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, penting untuk selalu mengembangkan dan menyesuaikan strategi manajemen SDM agar relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis dan strategi manajemen sumber daya manusia. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.